Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai paradigma terkini dalam psikopatologi dan terapi bersama saya, psikolog klinis anak Elis Yulia. Sekarang kita masuk kepada paradigma yang ketiga, yaitu paradigma humanistik dan eksistensial, di mana para ahli dari paradigma ini berpendapat jika gangguan perilaku itu diakibatkan oleh kurangnya pencerahan atau tidak adanya insight dari seorang individu atau pasien terhadap masalah yang sedang dia hadapi gitu. Jadi karena hal tersebut, maka paling baik atau the best choice untuk mereka itu adalah ditangani dengan cara menyadarkan mereka terhadap motivasi dan juga kebutuhannya. Jadi para pasien itu disadarkan kembali apa sih motivasi untuk dia hidup, apa sih kebutuhannya dia sebenarnya. Nah, itu yang dikedepankan oleh pandangan ini. Nah, selain itu, pandangan ini juga berfokus kepada manusia sebagai subjek, di mana manusia itu memegang kendali atas pilihan-pilihan yang akan dia buat untuk hidupnya gitu. Jadi misalnya perilaku yang muncul pun itu adalah atas dasar kesadaran dan juga pilihannya dia untuk melakukan perilaku tersebut. Oke, pada paradigma ini ada 3 teori besar yang terdapat di paradigma ini. Yang pertama itu adalah Rogerian, yang kedua eksistensial, dan yang ketiga adalah Gestalt. Di mana ketiga teori ini memiliki persamaan, dan persamaan yaitu mereka itu sama-sama berfokus pada insight atau pencerahan dari si pasiennya gitu. Dan mereka juga menekankan kepada kehendak bebas atau freedom of choice gitu. Jadi si pasien itu memiliki hak untuk memilih apa yang ingin dia lakukan untuk menghadapi masalahnya, dan mereka juga bertanggung jawab atas perilakunya dan atas apapun yang terjadi di kehidupan mereka gitu. Nah, ketiga teori ini juga menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan fenomenologi, dan mereka juga menekankan kepada pertumbuhan diri dari si pasiennya. Adapun perbedaan dari setiap teori ini bisa dilihat, kita mulai dari Rogerian ya. Jadi para ahli Rogerian itu berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya semuanya baik. Hanya saja pada perkembangannya ada beberapa individu yang mengalami kesalahan dalam belajar yang akhirnya mengakibatkan mereka memiliki perilaku yang tidak sesuai atau bisa disebut dengan perilaku yang abnormal begitu. Nah, terapi dalam teori Rogerian juga tidak menetapkan tujuan. Jadi terapis itu menerima klien secara total dan berfokus pada memberikan empati terhadap kondisi klien gitu. Oke, untuk teori selanjutnya yaitu eksistensial. Pada teori ini pasien itu didorong untuk menghadapi kecemasannya, dan juga mereka itu diberikan kesempatan untuk menentukan berbagai macam pilihan untuk akhirnya mereka bisa menyelesaikan kecemasan yang sedang mereka hadapi gitu. Nah, pada teori ini tidak menggunakan teknik-teknik tertentu gitu. Jadi memang bebas dari teknik-teknik terapi gitu. Dan justru malah cenderung dihindari, karena fokusnya pada teori ini itu adalah di mana si pasien dapat memiliki insight bahwa jika ia dapat berhubungan dengan baik dan tulus kepada orang lain, maka itu akan dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi yang ditekankan di sini adalah hubungan baik yang tulus gitu. Baik itu antara pasien dengan lingkungannya maupun antara pasien dan juga terapisnya. Selanjutnya itu ada pandangan dari Gestalt atau teori Gestalt. Nah,
Gestalt itu sama dengan Roger, di mana dia itu juga menganggap kalau semua manusia itu baik gitu. Tetapi yang membedakan adalah di sini Gestalt menganggap jika ada kalanya individu itu bisa kehilangan kesadarannya dan ia menjadi tidak bisa memahami apa kebutuhannya dan juga apa keinginannya gitu. Jadi itulah yang membuat mereka akhirnya melakukan perilaku yang menyimpang. Nah, terapi dalam Gestalt, dalam teori Gestalt itu berfokus pada saat ini dan sekarang. Jadi tidak lagi berfokus pada masa lalu seperti pandangannya psikoanalisa gitu ya. Terus di teori Gestalt juga cukup banyak teknik-teknik yang digunakan agar pasien lebih memahami apa kebutuhannya dia, apa keinginannya dia, dan juga apa ketakutan yang dihadapinya. Seperti yang lainnya juga, seperti pandangan-pandangan paradigma sebelumnya, paradigma ini pun mendapatkan kritikan gitu, yang akhirnya dievaluasi kembali untuk para ahli-ahli yang memang seperti paradigma sebelumnya. Paradigma ini pun mendapatkan kritikan atau evaluasi terhadap pandangannya gitu, dimana pandangan jika semua manusia itu baik menjadi asumsi yang cukup dipertanyakan, karena ini menjadi tidak bisa menjawab bagaimana dengan perilaku-perilaku yang menyimpang, bagaimana dengan tindakan-tindakan kriminal yang muncul, apakah itu juga masih bisa dianggap baik atau bagaimana. Itu menjadi pertanyaan untuk para ahli-ahli lainnya gitu. Selain itu juga ada kritikan khususnya untuk teori Gestalt, di mana di sini Gestalt itu sangat berfokus pada masa kini dan masa sekarang dan cenderung mengabaikan kondisi-kondisi masa lalu. Pada kenyataannya memang di lapangan didapatkan nih kalau misalnya ada beberapa kondisi atau ada beberapa perilaku dan gangguan yang itu juga terkait gitu dengan kondisi di masa lalu individu tersebut, dan teori Gestalt menjadi tidak bisa menjawab kondisi ini gitu. Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami trauma di masa lalu yang akhirnya membuat sedikit banyak berdampak pada kehidupannya yang sekarang. Nah, ini menjadi tidak bisa dijelaskan gitu oleh teori Gestalt, karena fokusnya Gestalt hanya pada masa kini dan masa depan, dan masa kini, masa sekarang, dan masa depan gitu. Teori ini teori-teori atau pandangan paradigma pada kaum humanistik dan eksistensial itu sangat menekankan pada empati dari terapis kepada pasien gitu. Nah, di sini itu merupakan hal yang sangat baik dalam penanganan pasien dengan gangguan psikologis. Namun menjadi dipertanyakan juga gitu mengenai konsistensi empati yang bisa diberikan oleh para terapis. Karena pada kenyataannya data menunjukkan jika konsistensi itu menjadi tidak bisa nyatakan valid gitu, karena memang kondisinya pun naik turun. Ada terapis yang bisa memberikan empati secara penuh, ada terapis yang kurang bisa memberikan hal tersebut gitu, sehingga ketiga hal inilah yang menjadi evaluasi terhadap pandangan humanistik dan juga eksistensial. Paradigma berikutnya yaitu adalah paradigma belajar, di mana pandangan paradigma belajar ini melihat sebuah perilaku abnormal itu merupakan respon yang dipelajari gitu. Paradigma belajar memiliki tiga teori besar. Yang pertama classical conditioning, yang kedua operant conditioning, dan yang ketiga modeling. Dan kita akan membahas itu satu persatu. Oke, dimulai dari classical conditioning yang dicetuskan oleh Nobel Ivan Pavlov. Nah,
Pavlov itu melakukan sebuah eksperimen terhadap anjing, di mana anjing itu pada biasanya kan ketika diberikan makanan mereka akan secara otomatis mengeluarkan air liur. Nah, di sini Pavlov Pavlov mengkategorikan jika daging atau makanan anjing itu merupakan unconditional stimulus gitu. Jadi stimulus yang tidak dikondisikan. Lalu air liur itu adalah unconditional response atau respon yang tidak dikondisikan. Jadi memang secara naluriah ya, secara otomatis gitu. Ketika anjing melihat daging, maka ia akan mengeluarkan air liur. Nah, Pavlov beranggapan jika unconditional stimulus ini didekatkan atau diberikan bersamaan dengan conditional stimulus, maka lambat laun respon yang unconditional tadi juga bisa keluar bersamaan ketika hanya diberikan conditional stimulus. Oke, contohnya langsung kepada eksperimen yang Pavlov berikan, yang tadi ada daging dan juga diberikan kepada anjing dan keluar air liur. Nah, selanjutnya Pavlov mencoba memberikan conditioning stimulus, yaitu bell. Jadi ketika dibunyikan bell, maka diberikan daging, maka keluarlah air liur. Itu terus dilakukan selama uji coba pelatihan dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, setelah perilaku itu terbentuk, pada akhirnya terjadilah conditioning gitu. Ketika hanya dibunyikan bel saja tanpa disertai oleh daging, anjing secara otomatis sudah mengeluarkan air liur. Nah, dari eksperimennya Pavlov ini bisa dikatakan jika sesuatu stimulus itu jika diberikan bersamaan dengan stimulus unconditioning stimulus, itu akan menghasilkan respon yang sama gitu. Oke. Selanjutnya itu adalah teori dari Edward Thorndike dan juga B.F. Skinner yang dikenal dengan nama operant conditioning, di mana Thorndike ini menyusun sebuah prinsip yang dikenal dengan hukum efek gitu. Jadi sebuah perilaku yang diikuti konsekuensi yang memuaskan bagi setiap individu akan diulang gitu, dan perilaku yang diikuti konsekuensi yang tidak menyenangkan tidak akan diulang. Itu adalah klausal dari hukum efeknya milik Thorndike. Lalu Skinner mencoba menyusun ulang si hukum efek tersebut dan mengubah fokusnya dari menghubungkan stimuli dan respon ke hubungan respon dan konsekuensi, dimana Skinner itu akhirnya mencetuskan sebuah prinsip yang dinamakan prinsip penguatan atau reinforcement principle. Nah, di sini ada 4 tipe dari prinsip penguatan. Yang pertama ada reinforcement positif, yang kedua ada reinforcement negatif, yang ketiga punishment positif, dan yang keempat punishment negatif. Oke, di mana reinforcement positif itu penguatan itu diberikan berupa pemberian sesuatu yang menyenangkan. Jadi diberikan konsekuensi yang menyenangkan supaya perilakunya berulang. Itu adalah reinforcement positif. Sedangkan reinforcement negatif adalah menarik sesuatu, menarik konsekuensi yang tidak menyenangkan agar perilakunya diulang gitu. Oke, contohnya agar bisa lebih mudah untuk dipahami, reinforcement positif. Misalnya nih, orang tua ingin anaknya misalnya bisa mandi sendiri gitu. Jadi setiap kali anaknya berhasil mandi sendiri, anaknya diberikan cookies kesukaannya dia gitu, diberikan wafer kesukaannya dia. Nah, akhirnya
si anak akan berusaha untuk terus mandi sendiri supaya dia bisa mendapatkan itu cookies kesukaannya dia itu tadi gitu. Itu kan cookiesnya kan adalah konsekuensi yang menyenangkan buat dia, jadi dia akan mengulang perilaku mandi tersebut. Oke, itu untuk yang reinforcement positif. Sedangkan reinforcement negatif, misalnya dari respon yang sama ya, respon yang ingin dihasilkan itu adalah mandi sendiri, tapi dengan reinforcement negatif, artinya kita mengambil konsekuensi yang tidak menyenangkan. Oke, misalnya si anak ini biasanya punya kewajiban untuk mencuci piring sendiri dan dia sebenarnya kurang suka dengan kegiatan tersebut. Selama ini dia melakukan itu ya karena memang itu kewajiban yang ditugaskan oleh dia dari orang tuanya. Oke, untuk membuatnya bisa mandi sendiri, akhirnya orang tua dan anak tersebut membuat kesepakatan. Jika si anak berhasil untuk mandi sendiri, maka ia dibebas tugaskan dari mencuci piring pada hari tersebut. Nah, itu kan akhirnya supaya dia tidak harus mencuci piring, akhirnya dia akan berusaha untuk melakukan mandi sendiri itu secara terus-menerus, atau dia akan mengulang perilaku mandi sendiri tersebut. Nah, itu ya bedanya reinforcement positif dan reinforcement negatif. Jadi, kalau reinforcement positif itu diberikan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kalau reinforcement negatif itu sesuatu yang tidak menyenangkan itu diambil supaya dia jadi lebih senang gitu. Itu untuk reinforcement. Nah, kata kunci dari reinforcement itu juga adalah membuat sebuah perilaku berulang gitu. Jadi tujuan diberikan reinforcement itu adalah agar perilakunya bisa berulang. Oke, sedangkan untuk punishment itu diberikan agar sebuah perilaku tidak diulang. Oke, bisa dibedakan ya. Kalau reinforcement agar perilakunya diulang, kalau punishment agar perilakunya tidak diulang gitu. Oke, kita masuk ke punishment positif. Nah, kalau punishment positif ini artinya adalah diberikan sebuah konsekuensi yang tidak menyenangkan agar perilakunya tidak diulang gitu. Sedangkan kalau punishment negatif itu adalah diambil sebuah konsekuensi yang menyenangkan bagi dia agar perilakunya tidak diulang gitu. Misalnya nih, langsung ke case-nya ya. Case perilaku tidak diulang yang ingin dirubah oleh orang tua misalnya dari anaknya itu adalah misalnya bermain handphone gitu. Jadi orang tua ingin menurunkan intensitas bermain handphone pada anaknya, dan dia menggunakan prinsip reinforcement tipe punishment. Jika punishment positif yang diberikan, berarti ketika anaknya ketahuan bermain handphone misalnya di hari weekdays, misalnya kesepakatannya adalah main handphone hanya boleh di weekend gitu, maka ketika anaknya melanggar aturan dan dia tetap bermain handphone di hari weekdays atau hari sekolah, maka ketika diberikan punishment positif artinya misalnya kamu harus menuliskan surat permohonan maaf. Itu misalnya bentuk dari punishment positif yang diberikan oleh orang tuanya ketika anaknya bermain handphone. Agar apa? Agar anaknya tidak mengulangi perilaku bermain handphone di weekdays tersebut. Oke, sedangkan jika yang diberikan adalah punishment negatif, maka ketika anaknya bermain handphone di di waktu sekolah atau di weekdays, maka punishment negatif yang diberikan adalah misalnya biasanya dia mendapatkan waktu untuk menonton televisi setiap habis sholat maghrib misalnya. Nah, karena jadi bentuk punishment negatifnya adalah ketika dia bermain handphone atau melanggar aturannya itu bermain handphone, maka kegiatan menonton TV setelah
setelah sholat maghrib menjadi ditiadakan gitu. Jadi sesuatu yang dia sukai itu ditiadakan atau diambil lah, istilahnya diambil gitu, sehingga perilaku tersebut diharapkan tidak akan diulangi lagi. Jadi perilaku bermain handphonenya itu menjadi tidak akan diulangi lagi. Nah, itu adalah 4 tipe dari prinsip penguatan milik Skinner. Selanjutnya kita masuk ke teori modeling milik Bandura. Jadi teori modeling ini berpendapat jika seseorang itu belajar melalui aktivitas yang dilakukan orang lain gitu. Jadi ketika seseorang melihat orang lain melakukan sesuatu, dia akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama ketika dia dihadapkan dengan situasi yang sama gitu. Nah, teori modeling ini dapat menjelaskan terjadinya perilaku abnormal. Contohnya nih, anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang misalnya fobia terhadap kecoa gitu. Nah, si anak ini akan memiliki kecenderungan memiliki fobia yang sama ketika dia tumbuh besar gitu. Karena apa? Karena dia melakukan yang namanya modeling tadi. Mereka sepanjang hidupnya mengobservasi orang tuanya. Ketika melihat kecoa, respon dari orang tuanya adalah itu adalah sesuatu yang berbahaya, maka orang tuanya akan menunjukkan respon ketakutan. Nah, respon inilah yang dipelajari oleh si anak hingga akhirnya ketika si anak menghadapi hal yang sama atau dihadapkan oleh kecoa, dia juga akan memunculkan respon ketakutan tersebut gitu. Oke, dari 3 teori ini para ahli di paradigma belajar menangani pasiennya dengan 4 pendekatan. Yang pertama itu ada counter conditioning dan exposure. Yang kedua yaitu dengan operant conditioning, yang ketiga itu dengan token ekonomi, dan yang keempat itu adalah dengan modeling. Di mana penanganan dengan teknik counter conditioning dan exposure itu adalah pasien itu secara bertahap dihadapkan dengan hal-hal yang dia takuti gitu, dari tingkatan yang kecil sampai tingkatan yang tinggi. Untuk apa? Untuk menurunkan respon kecemasan yang dia miliki. Misalnya nih, ada orang yang fobia terhadap kucing, maka secara perlahan dia dihadapkan dengan kucing. Mungkin bisa dimulai dengan dihadapkan dengan gambar-gambar kucing, dilihat responnya. Ketika dihadapkan dengan gambar kucing, responnya respon kecemasannya sudah menurun atau bahkan hilang, ditingkatkan lagi, dihadapkan dengan boneka kucing gitu. Oke, udah mulai ketakutannya sudah mulai, kecemasannya sudah mulai turun nih ketika melihat boneka kucing. Baru dihadapkan dengan kucing yang sesungguhnya tapi pada jarak yang jauh. Nanti semakin lama semakin dekat dan akhirnya mencoba menyentuh kucing gitu. Hingga akhirnya fobianya bisa hilang dan pasien tersebut tidak lagi takut atau tidak lagi fobia terhadap kucing. Itu untuk counter conditioning dan juga exposure. Oke, teknik yang kedua itu adalah operant conditioning, di mana di situ terapis memberikan konsekuensi untuk menghilangkan perilaku bermasalah atau menguatkan perilaku yang positif gitu. Jadi operant conditioning ini biasa disebut juga behavior modification gitu. Jadi misalnya dibuat nih programnya, konsekuensinya apa ketika melakukan hal ini, hal yang baik, diberikan konsekuensi yang positif. Ketika ingin menghilangkan sebuah perilaku, diberikan konsekuensi yang negatif gitu. Teknik yang ketiga yaitu token ekonomi. Sebenarnya token ekonomi itu memiliki teknik yang mirip dengan operant conditioning, di mana pasien diberikan konsekuensi terhadap untuk memunculkan respon yang diinginkan gitu, atau respon yang ingin dihilangkan. Namun perbedaannya terletak pada pemberian token gitu. Kalau misalnya operant conditioning, konsekuensi yang diberikan adalah konsekuensi secara langsung gitu. Jadi ketika perilaku itu muncul, konsekuensinya A. Perilaku itu tidak muncul, konsekuensinya B gitu.
Namun di token ekonomi ini, ketika perilaku itu muncul, maka pasien diberikan token yang akan dia kumpulkan, yang nantinya bisa ia tukarkan dengan sesuatu yang memang ia sukai gitu. Jadi misalnya nih, ya orang tua ingin meningkatkan kemandirian anak gitu dengan membereskan mainannya sendiri misalnya. Nah, ketika anak itu berhasil untuk membereskan mainannya, mereka diberikan satu stiker. Nah, jika mereka mampu mengumpulkan hingga 10 stiker, maka mereka berhak untuk membeli mainan baru, misalnya seperti itu. Jadi ada di situ ada proses mengumpulkan token dulu untuk akhirnya nanti token itu ditukarkan dengan sebuah hadiah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu modeling, teknik modeling. Nah, kalau teknik modeling ini biasanya dilakukan melalui role play atau misalnya dengan menonton film yang terkait dengan gangguan yang dimiliki oleh pasien tersebut gitu. Fungsinya apa? Supaya pasien tersebut bisa belajar dari mengobservasi, misalnya mengobservasi artis-artis yang sedang melakukan role play gitu, atau dia mengobservasi dari film yang sedang dia tonton gitu, supaya nantinya perilaku individu yang ada di role play tersebut atau ada di film tersebut bisa ditiru oleh si pasien. Oke, itu untuk teori dan penanganan dari paradigma belajar. Paradigma belajar pun mendapatkan evaluasi lagi nih dari para ahli-ahli lainnya, di mana dalam terapi atau penanganan yang diterapkan pada ahli di bidang paradigma belajar, pada dasarnya tidak hanya menggunakan konsep belajar, namun juga ada proses kognitif di dalamnya. Jadi para ahli di bidang paradigma belajar kan menekankan sekali kalau misalnya ini adalah stimulus respon itu adalah proses belajar gitu. Nah, padahal misalnya di modeling itu sendiri tidak hanya ada stimulus dan respon, tapi ketika seseorang itu mengamati, itu juga terjadi proses kognitif. Misalnya ketika dia mengamati, artinya adalah ada informasi yang ia terima, dan informasi itu tersimpan di memorinya. Itu kan adalah proses kognitif ya, tersimpan di memorinya. Lalu ketika dia dihadapkan oleh situasi yang sama, memori itu atau informasi tersebut di-recall oleh orang tersebut dan diolah di otaknya sehingga memunculkan sebuah perilaku, di mana perilaku itu bisa jadi sama dengan apa yang ia lihat sebelumnya, atau bisa jadi berbeda karena adanya informasi-informasi lainnya atau informasi-informasi baru lainnya. Nah, inilah yang mematahkan prinsip dari teori belajar tersebut. Oke, itulah untuk paradigma humanistik eksistensial dan juga paradigma belajar.